Shalom, kembali beribadah secara online bersama Tante Lian untuk anak-anak sekolah minggu di Beranang Siang. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita akan sama-sama satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita akan panggil hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa boleh melihat kerinduan hati kami masing-masing. Pada kesempatan pagi ini Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami tadi sudah memuji, biarlah Bapa yang terkasih di dalam Tuhan masih tetap menyertai kami, membimbing kami untuk kami boleh lebih dalam lagi mengetahui apa yang menjadi kehendak Engkau Bapa. Biarlah pagi ini Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, dan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Beranang Siang pada khususnya, dan anak-anak sekolah minggu yang lain yang bisa menyaksikan secara online pada ibadah kesempatan pagi ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang merubah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, yang sepakat boleh katakan amin. Haleluya, adik-adik sekolah minggu Beranang Siang pada khususnya, dan semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kalau tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan, kita pagi ini akan melanjut dari cerita-cerita yang sebelumnya. Kalian mengenal tentang sosok Bapak Yakub, bagaimana perjuangan Bapak Yakub untuk dia mendapatkan seorang istri yang dicintainya. Dari istri yang dicintainya, dia juga mempunyai keturunan. Dari beberapa anak Yakub kita sudah mengetahui, di antaranya ada 12 anak Yakub. Nah, ada satu anak Yakub yang lahir, yang ditunggu-tunggu sama Bapak Yakub, yaitu Yusuf, anak yang lahir pada usia tuanya. Anak yang didapatkan dari seorang istri yang sungguh-sungguh dia nantikan dan dia cintai. Kita melihat betapa perjuangan Bapak Yakub yang memiliki nama lain Israel. Bagaimana Bapak Yakub untuk mendapatkan mamahnya Yusuf. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Dan kali ini ketika Yusuf lahir, Bapak Yakub juga sangat menyayangi anak ini. Karena anak ini sangat penurut, anak ini sangat baik. Dia menjadi contoh pribadi buat saudara-saudaranya. Perlu diingat, semakin tua Bapak Yakub, semakin tua juga mamahnya. Tetapi Tuhan memberikan yang baik buat Yakub dan istrinya. Lahirlah seorang anak yang bernama Yusuf. Kali ini Tante Lian mau cerita tentang Yusufnya. Bagaimana Yusuf memiliki pribadi yang sangat baik, yang harus kita tiru. Yaitu dia memiliki pribadi yang rendah hati. Rendah hati, adik-adik tahu apa rendah hati? Ya, betul. Rendah hati itu tidak sombong. Sekalipun dia mendapat julukan sebagai anak kesayangan dari Bapak Yakub, kita tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan Bapak Yakub. Bagaimana kita memiliki andil untuk menjadi anak kesayangan? Tentunya kita harus memiliki pribadi yang baik. Pribadi yang baik di mata ayahnya. Nah, di sini pribadi yang baik ini dimiliki oleh Yusuf. Salah satunya, dia menjadi anak yang penurut. Contohnya, Tante Lian mau kasih contoh. Di saat Yusuf berusia 17 tahun, Yusuf beserta saudara-saudaranya yang lain, khususnya kakak-kakaknya, dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh ayahnya, yaitu yang bernama Yakub. Apa tugasnya? Masing-masing anak Yakub memiliki tugas untuk mengembalakan kambing dan domba. Nah, kambing dan domba ini mereka gembalakan setiap hari. Tentunya dari sekian banyak anaknya,
ada beberapa anaknya juga yang mempunyai perangai yang kurang menyenangkan di hati ayahnya, sehingga ayahnya memberikan tugas tambahan terhadap terhadap Yusuf. Ayahnya Yakub memberikan tugasnya. Jadi Yakub memberikan tugasnya pada Yusuf, tugas tambahan. Selain mengembalakan kambing dan domba, Yusuf memiliki tugas baru dari ayahnya, yaitu memantau seluruh kegiatan tugas dari kakak-kakaknya. Ya, jelas sekali. Tugas ini sangat tidak mengenakan. Kenapa? Karena Yusuf harus menjadi mata dari ayahnya, dan dia harus memberikan laporan pada ayahnya. Dia akan mengadu kepada ayahnya tentang apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya, terutama kakak-kakaknya. Dia tiap hari sambil mengembalakan domba, dia memperhatikan bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya itu. Dan ketika melakukan hal-hal yang kurang baik, sampailah ke telinga ayahnya, karena dia memang dapat tugas untuk melaporkannya. Yang terjadi dampaknya apa? Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, Yusuf dibenci sama kakak-kakaknya. Nah, ada suatu saat Allah memberikan sesuatu yang baik kembali kepada Yusuf. Yusuf bermimpi. Yang pertama, Yusuf bermimpi tentang ada berkas gandum yang terikat. Di situ ada 12 berkas gandum yang terikat. Kalian pernah melihat petani yang memanen di sawah? Ketika dia memanen, dia akan mengikat padi-padi yang masih dengan batangnya, dia ikat dengan baik, dia bikin ikatan-ikatan itu. Nah, demikian juga dengan gandum. Saat memanen gandum, itu juga akan sama diikat. Tapi kali ini yang ada pada mimpi Yusuf, terdapat 12 gandum. Berapa? 12. Good. 12 ikat gandum. Tetapi dalam mimpi Yusuf, ada satu berkas gandum di tengah-tengah berkas gandum yang lain. Ada satu berkas gandum di tengah berkas gandum yang lain. Dan yang paling menyolok, satu berkas ini berdiri dengan tegak. Bagaimana dengan 11 berkas yang lain? Ya, 11 berkas yang lain ini menunduk. 11 berkas yang lain menunduk pada satu berkas yang ada di tengah. Yuk, kita akan sama-sama membaca ayatnya. Kisah cerita firman Tuhan Tante Lian pagi ini itu terdapat pada Kejadian 37 ayat 1 sampai 17. Kali ini Tante Lian akan bacain tentang berkas gandum yang satu ikat itu berdiri tegak, tapi yang 11 ikat yang lainnya itu merunduk. Ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Nah,
cerita di dalam firman Tuhan pagi ini menunjukkan siapa sebenarnya yang menjadi berkas gandum yang satu ikat berdiri tegak. Di sini adalah Yusuf. Dan 11 berkat yang lainnya itu adalah saudara-saudaranya. Kalau kita bisa berkata bahwa 11 yang lainnya itu sujud menyembah kepada satu berkas itu. Jadi artinya bahwa yang 11 dari berkas itu menunjukkan bahwa di situ nantinya ada 11 saudara Yusuf yang akan datang kepada Yusuf. Di situ Yusuf akan menjadi pemimpin mereka. Cerita ini sama Yusuf diceritakan kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi dari cerita tersebut? Apakah Yusuf akan dipuji sama saudaranya? Apakah Yusuf akan disayang sama saudaranya? Saudaranya yang tadinya membenci, apakah dia akan berbalik tambah sayang kepada Yusuf atau dia tambah benci? Ya, betul sekali. Dia akan semakin dibenci. Oh, saudaranya berpikir, kamu akan menjadi pemimpin kami? Kamu akan melebihi dari kami? Nah, disitulah Yusuf semakin dibenci sama saudara-saudaranya. Bahkan saudaranya pun berunding. Suatu saat dia merencanakan hendak membunuh adiknya yang bernama Yusuf. Tidak berhenti sampai di sini. Tuhan memberikan mimpi yang kedua pada Yusuf. Pada mimpi yang kedua dikatakan, Tante Lian mau baca dulu ya. Oke. Nanti adik bisa sama-sama mencari apa yang Tante Lian baca ini ada pada ayat berapa. Oke. Lalu ia memimpikan mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kalau pada mimpi yang kedua, Yusuf sama Tuhan dikasih mimpi. Di situ di mimpi yang kedua terdapat matahari, terdapat bulan, dan terdapat bintang. Bintangnya ada 11. Tapi semua tata surya ini dia akan sujud. Dia akan merunduk sujud pada Yusuf. Nah, kali ini mimpi ini dia tidak ceritakan kepada saudara-saudaranya saja, tetapi dia hendak berkata dan hendak dia cerita pada ayahnya. Tapi apa yang terjadi ketika dia menceritakan kepada ayahnya yang bernama Yakub? Ayahnya berkata, masa aku dan ibumu akan menyembah engkau? Akan tunduk kepada engkau? Juga kakak-kakakmu? Saudara-saudaramu? Nah, hal ini ayahnya, untuk kali ini ayahnya, Yakub sebagai ayahnya memberikan peringatan kepada Yusuf. Kalaupun Tuhan memberikan yang paling baik di antara kamu dan saudara-saudaramu, Yakub hanya berpesan bahwa engkau harus tetap menjaga hatimu, bahwa engkau harus tetap selalu rendah hati, apapun kedudukanmu, apapun posisimu. Nah, akan terbayang kalau cerita ini sampai kedengaran sama kakak-kakaknya. Dengan mimpi yang pertama ada 12 berkas gandum. Yang satu gandum berdiri tegak dan yang 11 lainnya merunduk pada yang satu berkas tersebut.
kakaknya diceritain pun bukan tambah menjadi baik, tetapi malah menjadi semakin membenci Yusuf. Karena yang terdapat pada pikiran kakaknya bahwa Yusuf akan melebihi mereka semua. Nah, bagaimana untuk cerita selanjutnya? Nanti akan diceritakan sama guru-guru sekolah minggu yang lain. Kalau cerita Tante Lian pada pagi ini cukup sampai di sini. Memberikan satu pelajaran kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati. Karena bagi mereka yang berada posisi yang baik, memiliki teman yang banyak, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang disayang di keluarga, melebihi saudara-saudaranya yang lainnya. Tuhan meminta bahwa berkat itu harus kalian pergunakan dengan baik. Bukan menjadikan kita menjadi semakin sombong. Karena kita harus ingat ada satu ayat hafalan yang Tuhan ingatkan pada kita. Yuk kita akan buka sama-sama. Ini ayat yang terakhir buat kalian untuk menjadi tugas hafalan ayat hafalan. Yaitu pada Amsal 18 ayat 22. Tante Lian bacain ya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sungguh, ayat ini menjadi satu ayat yang sangat baik buat kita semua. Di mana Tuhan mengingatkan, kalau tinggi hati, kalau sombong, itu akan menjadi satu kehancuran di dalam diri kita. Untuk anak-anak sekolah minggu beranang siang, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagaimana menjadi anak yang takut akan Tuhan? Kita harus selalu rendah hati. Karena kerendahan hati itu akan mendahului dari kehormatan. Setinggi apapun jabatan orang, setinggi apapun orang tua menyayangin kita, kita tetap harus menjadi pribadi anak-anak sekolah minggu yang sangat manis. Milikilah kerendahan hati. Dan sekali lagi, jauhilah kesombongan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran yang baik buat Tante Lian, buat guru-guru sekolah minggu yang lain, dan khususnya buat anak-anak sekolah minggu beranang siang, anak-anak Tuhan yang manis. Menjadilah pribadi-pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, karena itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Minggu.